Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang pendapatan nasional dan secara khusus kita akan belajar tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Memahami konsep pendapatan per kapita. 2. Menguraikan kritik umum pendapatan per kapita sebagai ukuran kesejahteraan. 3. Mengidentifikasi usaha untuk menyempurnakan cara membandingkan tingkat kesejahteraan. 4. Mengukur distribusi pendapatan. 5. Mengidentifikasi kerugian adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Dan yang keenam, mengidentifikasi kebijakan mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Sebelumnya, coba pikirkan apakah saat ini kamu dalam keadaan sejahtera, dan menurutmu kesejahteraan itu diukur melalui apa? Dua hal ini akan bisa kita jawab setelah kita akan mempelajari hal-hal berikut ini. Untuk yang pertama, pendapatan per kapita. Apa sih itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu yang biasanya 1 tahun, diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Di sini, rumus menghitung pendapatan per kapita sebagai berikut. Pendapatan per kapita sama dengan GNP tahun T dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun T. Contoh soal. Negara merdeka, angka gross national product-nya pada tahun 2019 adalah 1.300 triliun dengan jumlah penduduk di tahun yang sama sebanyak 262 juta jiwa. Berapakah nilai pendapatan per kapita negara tersebut pada tahun 2019? Jawabnya, pendapatan per kapita adalah GNP dibagi jumlah penduduk, sama dengan 1.300 triliun dibagi 262 juta. Hasilnya 4.961.832 rupiah. Jadi, pendapatan per kapita negara merdeka sebesar 4.961.832 rupiah. Di sini, manfaat penghitungan pendapatan per kapita antara lain: 1. Melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi, kita bisa mengatakan tahun ini lebih sejahtera daripada tahun kemarin. Itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita perbandingan dari tahun ini dengan tahun yang kemarin, tahun sebelumnya. Yang kedua, sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Kita bisa mengatakan, oh, negara A lebih sejahtera daripada negara B. Itu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Apakah negara A itu lebih besar daripada negara B atau sebaliknya. Yang ketiga, sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lain. Kalau yang kedua lingkupnya negara, kalau yang ketiga lingkupnya daerah. Yang keempat, sebagai data untuk mengambil kebijakan bagi pemerintah. Artinya, setelah kita tahu, oh, negara A dan negara B itu lebih sejahtera yang mana, tahun ini dengan tahun sebelumnya lebih sejahtera yang mana, itu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Pendapatan per kapita negara ASEAN tahun 2018. Di sini Ibu sudah memberikan data 10 negara ASEAN dengan pendapatan per kapitanya masing-masing. Peringkat pertama Singapura, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, yang kelima Indonesia, yang keenam Filipina, yang ketujuh Laos, yang kedelapan Vietnam, yang kesembilan Kamboja, dan yang ke-10 adalah Myanmar. Di sini kalian bisa lihat Indonesia menduduki peringkat kelima, namun sangat jauh selisihnya dengan Singapura yang peringkat pertama. Singapura adalah negara maju dan Indonesia adalah negara berkembang. Konsep kesejahteraan itu seperti apa? Ada dua konsep kesejahteraan,
yaitu tingkat kepuasan dan kesejahteraan itu sendiri. Kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Jadi, orang dikatakan sejahtera ketika tingkat kepuasan terhadap kebutuhan jasmani dan rohaninya itu tercukupi. Seperti itu. Selanjutnya, ada kritik pendapatan per kapita sebagai ukuran kesejahteraan. Ada kritik umum dan kritik metodologis. Kritik umum itu tidak memperhitungkan faktor-faktor non-ekonomi, yaitu kebebasan mengembangkan pendapat, adat istiadat, kesehatan, dan pendapatan, serta yang lain-lain. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu jelaskan. Untuk kritik metodologisnya, tidak memasukkan distribusi pendapatan. Artinya apa? Jadi, pendapatan per kapita itu hanya menghitung rata-rata pendapatan penduduk suatu negara, tanpa kita tahu, oh daerah ini nih lebih kaya daripada daerah tersebut, daerah A lebih kaya daripada daerah B, pendapatan si A jauh lebih tinggi daripada pendapatan si B, dan sebagainya. Jadi kita melihatnya hanya rata-ratanya saja tanpa kita memperhitungkan distribusi pendapatannya atau penyebaran pendapatannya. Yang kedua, pola pengeluaran. Yang ketiga, produksi nasional. Dan yang keempat adalah perbedaan iklim. Di sini beberapa usaha untuk menyempurnakan cara membandingkan tingkat kesejahteraan. Ada alternatif membandingkan tingkat kesejahteraan. Ada indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Untuk indikator moneter, ada indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Ada dua koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Untuk koreksi positif, mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang dan perkembangan informasi informal. Untuk koreksi negatif, berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan. GNP dinilai terlalu tinggi daripada yang sebenarnya. Indikator non-moneter terdiri dari dua, indikator sosial dan indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. Indikator sosial, salah satu kelemahan dari penggunaan pendapatan per kapita bersumber dari penggunaan nilai tukar resmi mata uang asing untuk merubah nilai pendapatan per kapita dalam mata uang asing masing-masing negara menjadi dolar AS, US dollar. Untuk indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia, kita mengenal adanya indeks gabungan, yaitu indikator tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Yang terakhir, indikator campuran. Indikator campuran ini merupakan campuran atau gabungan dari indikator sosial dan indikator ekonomi. Ada banyak aspek yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, KB, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan akan kita bahas sebagai berikut. Ini adalah ilustrasi tentang pembagian kekayaan. Ada 5 kelompok masyarakat, ada merah, hitam, kuning, coklat, dan hijau. Apakah pembagian kekayaan ini adil? Kalau seperti ini bagaimana? Bagaimana kita berpikir bahwa kekayaan itu bisa didistribusikan? Untuk yang merah berkurang 15%, untuk yang hijau bertambah 25%. Apakah ini adil? Menurut kalian adil apa tidak? Kalau seperti ini, adil tidak? Kalian lihat gambarnya, kemudian kalian lihat pembagian kekayaannya. Apakah ini adil? Nah, bagaimana kekayaan itu benar-benar didistribusikan? Apakah seperti ini? Untuk yang kelompok masyarakat merah cukup 1%, sedangkan untuk yang kelompok masyarakat hijau naik dia 60%. Itulah distribusi pendapatan. Jadi kita tahu bahwa adil itu tidak sama rata, tergantung dari masing-masing seorang menyikapinya, dalam artian kebutuhannya, keinginannya, dan sebagainya. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.
mengukur distribusi pendapatan itu bisa melalui koefisien Gini. Koefisien Gini adalah analisis yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu daerah atau negara pada suatu periode. Patokan nilai koefisien Gini itu sebagai berikut. Jika koefisien Gini itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0,3, berarti ketimpangannya adalah rendah. Namun, jika koefisien Gini itu lebih besar atau sama dengan 0,3 atau lebih kecil sama dengan 0,5, berarti ketimpangannya adalah sedang. Lalu, ketika koefisien Gini itu lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari 1, maka ketimpangannya adalah tinggi. Itu adalah patokan nilai koefisien Gini dari Badan Pusat Statistik. Di sini ada kurva Lorenz. Kita hubungkan koefisien Gini dengan tingkat kesejahteraan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Di sini ada grafik persentase kumulatif pendapatan dan di sini adalah persentase kumulatif penduduk. Ini adalah garis pemerataan sempurna. Koefisien Gini rumusnya adalah luas bidang A dibagi luas OPE atau luas bidang B. Semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis kemerataan sempurna, maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Dan sebaliknya. Jadi, ketika garis lengkung ini mepet atau mendekati garis pemerataan, atau dengan kata lain bidang A itu menyempit lebih kecil, maka kemerataannya itu tinggi. Distribusi pendapatannya berarti bagus. Namun, jika bidang B ini mengecil, jadi garis lengkungnya itu mendekati titik P, semakin melengkung sebelah sini, semakin melengkung mendekati titik P, maka tingkat kemerataannya itu rendah. Jadi distribusi pendapatan nasionalnya juga rendah. Artinya semakin tinggi tingkat koefisien Gininya, maka penduduk bisa dikatakan belum sejahtera secara merata. Namun jika koefisien Gininya itu rendah, maka pemerataan penduduk, distribusi pendapatan penduduk itu tinggi. Jadi bisa dikatakan tingkat kesejahteraan itu merata. Seperti itu. Di sini ada indikator ketimpangan distribusi pendapatan menurut World Bank. Distribusi pendapatan kelompok 40% termiskin pengeluarannya ketika lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pengeluaran, maka tingkat ketimpangannya adalah tinggi. Jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya antara 12% sampai 17%, maka tingkat ketimpangannya adalah sedang. Namun jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya itu lebih besar dari 17% dari keseluruhan pengeluaran, maka tingkat ketimpangannya adalah rendah. Itu adalah dari The World Bank. Selanjutnya di sini Ibu memberikan penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Ada ketimpangan antar daerah, ada investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, ada rendahnya mobilitas sosial, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, baik inflasi dalam lingkup negara atau daerah atau provinsi, dan memburuknya nilai tukar atau term of trade. Jadi nilai kurs kita itu sangat berpengaruh. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan. Untuk selanjutnya, kerugian ketimpangan distribusi pendapatan itu apa saja? Yang pertama, inefisiensi ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi kita itu sudah tidak efisien lagi. Yang kedua, menurunkan stabilitas sosial dan solidaritas. Jadi stabilitas sosial itu sudah tidak bagus lagi dan solidaritas antara sesama itu juga menurun. Ibarat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu bisa menumbuhkan solidaritas yang menurun. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan dipandang tidak adil. Jadi kita pasti akan merasa bahwa ketika kita tidak mendapatkan hasil yang sama, tidak memperoleh pendapatan yang sama, itu kita menyebutnya tidak adil. Padahal kita tahu bahwa adil itu tidak harus sama rata. Seperti itu.
Oke, selanjutnya di sini ada kebijakan menanggulangi ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut BPS, Gini rasio Indonesia atau indeks Gini, koefisien Gini Indonesia untuk bulan Maret 2020 sebesar 0,381. Artinya Indonesia berada pada ketimpangan yang sedang. Dan persentase penduduk miskin sebesar 9,78%. Pak Jokowi pernah mencanangkan beberapa programnya, antara lain program Keluarga Harapan, BPJS Kesehatan, ada Raskin, beras untuk keluarga miskin, BSM untuk bantuan siswa miskin melalui kartu pintar, ada PNPM untuk membantu masyarakat khususnya usaha kecil menengah dalam memperoleh modal, ada juga KUR, kredit usaha rakyat, ini untuk membantu permodalan. Jokowi dalam pidatonya juga pernah menyatakan bahwa musuh kita sebenarnya itu adalah kemiskinan, ketimpangan antara yang kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah dan juga korupsi. Itulah musuh kita sebenarnya. Quotes untuk hari ini berasal dari presiden pertama kita, yaitu I.R. Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi, apakah kalian menjadi satu dari pemuda yang dimaksud? Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada materi yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung melalui WA atau bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan. Nanti akan ada kuis. Kuis akan Ibu bagikan link ke grup WA kelas dan kalian bisa akses link tersebut. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.